kelompok imut. Baiklah, kami akan sampaikan hal yang sudah baik dalam performa kami dalam memberikan praktik baik ya Bu. Di antaranya yaitu rangkumannya aja langsung ya Pak ya. Kemampuan dalam penguasaan materi atau topik sudah baik. Penggunaan perangkat ajar, media pembelajaran dalam penyampaian materi juga sudah baik. Interaksi dengan peserta aktif sehingga membuat materi mudah dimengerti dan menyenangkan. Dikarenakan kami TK ya Bu ya, tentu kami banyak ice breaking dan lain sebagainya, banyak games yang kami berikan sehingga pembelajaran tidak monoton gitu ya Bu ya, dan ibu-ibu guru tidak boring gitu ya Bu. Nah, serta peserta sudah memberikan refleksi atau umpan balik dan pengelolaan waktu juga. Alhamdulillah dari 5 peserta ada yang menyebutkan bahwa pengelolaan waktunya sudah baik gitu ya Bu ya. Nah, hal yang belum baik, sebagian besar dari kelompok kami ada 4 diantaranya masih kurang dalam pengelolaan waktu. Seperti saya saja masih kurang dalam pengelolaan waktu atau manajemen waktu. Dikarenakan kami kalau di PAUD itu kalau memberikan praktik baik, kami selalu menghasilkan suatu produk ya Bu ya. Karena guru-gurunya pengen kalau kita menerapkan tentang modul ajar, ayo dong harus hari itu juga kita membuat modul ajar. Bagaimana kita menghasilkan suatu produk, kita juga menampilkan contoh praktik baik kita. Ini modul ajar di kami gitu ya. Tapi ibu-ibu diharapkan untuk membuat modul ajarnya lebih menarik. Dikarenakan kalau di PAUD itu ya Bu, modul ajar kalau tidak menarik guru-gurunya juga ogah gitu ya lihatnya. Jadi modul ajar itu harus sesuai topik. Misalnya topik alam semesta atau lain sebagainya itu pakai gambar ya Bu ya. Kita menggunakan Canva pendidikan sehingga lebih menarik. Kalau kita lihat, oh ini modul ajar saya, kita serahkan kepada kepala sekolah itu, kepala sekolahnya juga tidak boring gitu ya lihatnya. Wah lucu banget nih gambarnya, apalagi isinya gitu ya Bu ya. Gitu. Karena memberikan tugas ya, jadi kurang waktunya itu karena memberikan tugas untuk membuat produk atau hasil karya sehingga kami terlena. Guru-guru yang kok ini waktunya udah melebihi, tapi guru-gurunya masih enak gitu. Ibu ini belum selesai, saya mau selesaikan dulu gitu. Jadi kita harus bisa memanage waktu mungkin sesuai dengan topik ya. Kalau topik ini berarti waktunya harus ditambah lagi dan sebagainya gitu ya Bu ya. Masih kurang dalam membangun, ada yang menyebutkan masih kurang dalam membangun diskusi yang menarik. Tadi saya sudah ikan kenapa masih kurang dalam membangun diskusi yang menarik. Mungkin karena saya masih pemalu katanya ya Bu ya. Itu harus pengembangan dirinya sendiri ya Bu ya. Dan masih khawatir, ada yang menjawab masih khawatir, kurangnya masih khawatir dan belum maksimal dalam menjawab pertanyaan dari peserta. Mungkin dia masih belum pede ya Bu ya dalam menjawab pertanyaan dari peserta. Aduh, takutnya belum maksimal nih dalam menjawab pertanyaan gitu dan sebagainya. Mungkin itu adalah pengembangan dari diri kita sendiri ya Bu ya, sebagai narasumber bahwa kita juga tidak mahadewa ya Bu ya, tapi kita harus belajar dan terus belajar. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nanti yang wajib menanggapi yang pertama ya. Itu dari kelompok SD. Ya, silakan. Saya coba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba menanggapi ya Ibu ya tentang tadi penguasaan materi. Memang betul sih penguasaan materi itu harus dikuasai oleh narasumber karena itu tuh menghindari mispersepsi. Karena beberapa kali saya mengikuti pelatihan ya Bu ya yang di sekitar, ternyata narasumbernya itu salah memberikan pemahaman kepada audiens, akhirnya jadi kesalahan yang berjariah ya, kesalahan
balik layar gitu menyampaikannya seperti itu. Mungkin barangkali rekan-rekan ada yang bisa menanggapi permasalahan saya ini gitu kan, bagaimana kalau saya di balik layar, karena kalau misalkan langsung khawatirnya menurunkan ini ya performa narasumber juga gitu kan. Memang sih harusnya mah sambil diskusi, tapi kan tidak semua orang bisa menanggapi seperti itu gitu kan. Karena saya pernah coba gitu kan, tapi akhirnya malah saya yang meni asal pang-pinter aja jadi nggak enak ya di situ. Nah pertanyaan saya nggak apa-apa yang bertanya gini, tadi masalah di kelompok kami itu keaktifan peserta audiens. Tadi juga sudah diskusi dengan rekan, ada yang punya ini juga gitu kan. Ibu fokusnya ke sini, sifatnya menanggapi, mengkonfirmasi hal-hal yang mungkin agak berbeda dengan apa yang ada di sticky note. Memang nanti depannya Pak Ibu bacakan dulu sticky note-nya, isi sticky note-nya, baru rangkumannya. Ya, dari kelompok Bajigur Manis, nama saya Yusuf Saribudin. Saya jenjang SD. Saya akan menanggapi apa yang barusan Ibu paparkan. Pada keseluruhannya hampir sama kejadiannya dengan kita. Namun tadi ketika Ibu mengulas apa tadi diskusi ya, diskusi. Nah justru jantungnya di diskusi. Kan tadi Ibu katanya produk ya, meluncurkan suatu produk. Justru di situ jatuh produk itu di diskusi, outputnya kan jadi produk, prosesnya diskusikan ya. Kiat-kiatnya mungkin harus digali lagi, dieksplorasi dan dieksplor lagi Bu. Kita sebagai narasumber mungkin sebelum performan harus benar-benar menyiapkan secara segala sesuatu resiko-resikonya gitu. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan banyak hal-hal yang sudah baik kami simpulkan dari yang lebih banyak kesamaan, yaitu koordinasi dengan pihak penyelenggara sudah baik, namun memang ada yang harus tetap diperbaiki, terutama dalam saat kita performa. Kadang-kadang di dalam jadwal kita kebagian jam sekian, tapi pada kenyataannya itu maju atau mundur karena situasional ya. Kemudian persiapan narasumber sudah baik karena sudah melaksanakan pembekalan. Selain itu juga, kenapa sudah baik? Ya karena memang tadi sudah dilakukan di kelas atau sudah kita laksanakan sendiri. Jadi kita tahu betul apa yang sudah kita lakukan sehingga kita berbagi praktik dengan teman, berbagi pengalaman. Adapun hal-hal yang belum baik dari Bu Roji, variasi perangkat ajar belum menghasilkan produk, persiapan materi. Dari Bu Rusmiati, keaktifan peserta, manajemen waktu, membangun diskusi dengan audien. Dari Bu Gita, pengelolaan waktu, konten materi, keaktifan peserta. Dari saya sendiri, pengelolaan waktu dan membangun diskusi antar peserta. Dari Bu Sri, pengelolaan waktu, koordinasi dengan pihak yang mengundang. Sehingga disimpulkan yang belum baik dan masih harus diperbaiki, yaitu yang pertama keaktifan peserta. Sebagian besar masih aktif karena kalau di SD ini kan, kalau di IKN ini ada 3 jenjang gitu kan, ada fase A, fase B, fase C, yang tentunya dari gurunya pun pasti berbeda. Terutama di kelas 1, 2, 3 mereka ice breakingnya masih yang nyanyi-nyanyi, iya, tapi kalau sudah guru kelas 4, 5, 6 itu sudah mengurangi. Paling-paling kita lebih ke tepuk tangan atau misalnya dengan gerakan olahraga sedikit gitu. Jadi ada 2 karakter yang memang bertolak belakang ya. Kemudian dari penguasaan materi. Nah, penguasaan materi di sini yang dimaksudkan saat kita
berbagi praktik baik. Terkadang audien itu bertanya di luar jalur. Kita misalnya saya berbagi tentang saya pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 tentang unsur lingkaran. Ini nih saya mengajarnya seperti ini, tapi ternyata audien itu lebih bertanya ke administrasi. Gimana sih cara bikin modul ajarnya? Gitu kan? Substansi kurikulum, padahal itu bukan ranah kami. Kalau kami jawab, ya gimana, bukan ranahnya. Tapi saat tidak dijawab, kok narasumber nggak tahu sih gitu. Jadi di sini tadi kemarin sudah dibahas sama Pak Yusuf juga, apakah kita boleh murtad gitu ya. Murtad di sini dalam arti keluar dari konteks. Mungkin itu saja hal yang sudah baik dan yang harus atau lebih diperbaiki lagi di kedepannya. Enggak sih. Berarti SMP ya yang lagi. Tepuk tangan dulu. Ya silakan. Pertanyaan pertama dari SMP. SMP. Monggo. Bukae semangat, bukae. Bukae semangat. Kalau nggak bisa jawab jangan dihukum ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar pembukaannya saja saya terbawa terbang. Ini MC kondang kayak gitu. Suaranya menilembut banget, enak banget. Dari SD saya mengapresiasi bahwa SD betul luar biasa. Karena tadi saya mendengar ada kata-kata apakah kita harus murtad gitu ya. Ternyata kita narasumber berbagi praktik baik gitu. Berarti praktik baik yang kita sampaikan, yang senantiasa yang sudah kita lakukan. Tapi si malakama juga untuk kita. Ketika kita hanya berkata membatasi diri, saya mah narasumbernya cuma ini gitu. Sedangkan kita harus mahadewa gitu. Sedangkan kita harus mahadewa berarti ada beban untuk kita semua di kelas ini, mungkin Bapak Ibu semuanya ya. Berarti kita teh harus upgrading sama upskilling benar-benar gitu ya. Karena mereka melihat kalau kita tuh mahadewa bagi mereka. Walaupun sebenarnya tupoksi kita itu hanya berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Kami kelompok bajigur manis, Bagja Cianjur, Garut, Ciamis. Ada Nur, ada Yusef, ada Indah, ada Erwin. Kami siap untuk refleksi. Bajigur manis, NSBB keren, hebat, bermanfaat. Maka silakan. Wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Bapak Ibu guru hebat, narasumber yang ada di sini, saya mewakili untuk membacakan. Benar? Oke. Di sini ada dua kategori, hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Saya akan membacakan hasil-hasil yang ditulis di dalam skema ini. Yang pertama dari Ibu Nurholisah, hal yang sudah baik. Kemampuan narasumber dalam menjawab pertanyaan peserta berkaitan dengan topik yang dibagikan. Oh, berarti sudah baik. Betul. Kemudian dari Marina, ini hal yang sudah baiknya itu ada dua. Yang pertama itu tingkat kepuasan peserta sudah baik. Kemudian variasi perangkat ajar sudah baik juga. Kemudian yang ketiga dari Bapak Erwin, di sini praktik baik sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah dan memberikan alur atau tahapan secara jelas dan sistematis. Kemudian dari saya sendiri ada tiga. Yang pertama itu dalam menyampaikan topik materinya sudah runtun, sistematis dan jelas sampai dengan Pak Erwin. Kemudian cara menjawab pertanyaan dari audiens, jadi tercover gitu. Kemudian yang terakhir penyampaian materi sama. Nah,
Dari 4 skate note ini atau dari 4 orang ini dapat dirangkum. Yang pertama, performance sudah baik, tingkat kepuasan peserta sudah bagus, variasi perangkat ajar sudah bagus, dan penyampaian topik materi sudah sistematis sesuai alur STAR. Seperti itu. Kemudian adapun hal yang belum baiknya, pindah ke sini deh. Oke. Yang pertama dari Ibu Nur, yaitu yang belum baiknya membangun diskusi antar peserta. Kemudian dari Ibu Akma, yaitu cara penyampaian masih belum maksimal sesuai interaktif itu ya kalimatnya. Kemudian yang keduanya belum mampu memfasilitasi peserta secara baik yang diinginkan, gitu kalimatnya. Saya membacakan sesuai kalimatnya aja ya. Nanti dirangkum aja sama saya kalimatnya. Kemudian dari Bapak Erwin, praktik baik tidak cukup dilaksanakan satu kali saja di komunitas, namun perlu berkelanjutan. Narasumber belum bisa memfasilitasi semua komunitas yang ada di daerah, itu ya. Kemudian dari saya sendiri, yang belum baiknya itu tentang manajemen waktu. Yang kedua itu dari peserta kurangnya ice breaking, gitu ya. Gitu yang perlu ditingkatkannya. Jadi rangkumannya itu pertama membangun diskusi antar peserta, kedua keterbatasan topik yang harus disampaikan sesuai dengan keinginan peserta, kemudian lagi manajemen waktu, mengenai manajemen waktu, dan yang terakhir itu tentang ice breaking kurang bervariasi. Itu rata-rata kelemahan yang bisa disimpulkan oleh kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 5 untuk membacakan hasil skenat dan kesimpulannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan? SD kan SMP. Ya, kalau SD kan SMP. Untuk hal yang sudah baik, sepertinya memang sudah baik, hanya perlu dipertahankan dan mulai hal-hal yang perlu diperbaiki itu Pak ya. Cara dikatakan lebih ke diskusi yang belum terbangun, kemudian cara penyampaian yang belum maksimal, kemudian kurang ice breaking. Nah, sepertinya ini yang menjadi pertanyaan besar saya, yang dikatakan keaktifan peserta itu keaktifan dalam arti yang seperti apa? Maksudnya, apakah ketika peserta merespon terhadap materi yang kita sampaikan, misalnya kita menggunakan LK dalam penyampaian, kemudian peserta ini merespon LK-nya dengan baik, atau keaktifan dalam arti mengikuti secara fisiknya, semacam mengikuti ice breaking-nya, kemudian peserta itu fokus menyimak seperti itu. Sepertinya dari tadi ketika membahas mengenai hal-hal yang belum baik itu lebih fokus ke diperbanyak ice breaking, diperbanyak ice breaking yang menarik. Jadi ini sebenarnya keaktifan peserta itu disorot dari apanya gitu? Apa karena mereka asik dengan gadgetnya masing-masing, tidak menyimak, atau mungkin tingkat pemahaman pada peserta atas apa yang kita sampaikan itu belum. Kemarin itu saya hanya fokus di sosialisasinya saja, mensosialisasikan bahwa di Kota Banjar itu ada narasumber berbagi praktik baik, dan dari dinas silakan buat strategi untuk memanfaatkan kami seperti itu. Jadi kalau dari segi keaktifan peserta mungkin ketika kita berbaginya dengan dinas agak sulit juga gitu. Beda halnya ketika kita berbaginya dengan guru-guru, mungkin bisa ditingkatkan untuk untuk keaktifannya. Karena secara yang saya rasakan ketika berbagi praktiknya dengan guru
terjadi itu hal seperti keaktifan dari peserta. Mereka bertanya, menjawab yang bisa gitu. Kemudian mereka juga bertanya bagaimana cara ini untuk mendokumentasikannya, untuk membuat karena yang mereka bingungkan itu cara membuat videonya gitu. Jadi di situ juga saya berbagi bagaimana cara jadi artisnya, kemudian cara jadi editornya seperti apa. Di situ juga kita berbagi. Mungkin seperti itu. Silakan dari Bapak yang lain. Bentar, boleh. Bapak Ibu fokus dengan pertanyaan dengan apa yang ada di situ. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah tangkap, pertanyaan Bu itu apa kriterianya dikatakan bahwa peserta itu aktif dan tidak aktif kan gitu ya, apa kriterianya? Bapak nanti harus jawab ya persepsi itu. Kalau menurut saya kriteria keaktifan peserta itu dilihat dari satu, interaksi dia baik secara verbal, audio maupun kinestetik. Kita harus menyadari dulu peserta sosialisasi kita, berbagi praktik baik kita ini levelnya apa, level pendidikannya apa, latar belakangnya apa, profesinya apa, termasuk juga profilnya, profil belajar di sini ya. Kita bisa ajak mereka dulu untuk membuat mengisi lembaran pretest. Itu dari pretest itu kita bisa memberikan materi-materi yang sudah kita susun. LK-nya tadi Ibu Pri bilang LK-nya seperti ini untuk tugas individu, lalu untuk tugas kelompok seperti yang Pak Edi lakukan sekarang kita harus berbagi gitu ya. Lalu di akhirnya kita pun melakukan post test. Nah, ketika pretest nilainya katakanlah 40, di post testnya naik jadi 80, berarti kan pelaksanaan berbagi praktik baik kita sudah berhasil. Peserta itu berarti aktif. Nah, yang jadi masalah, saya dari kelompok pertama tadi maju semua lebih mengarah kepada ice breaking kurang bervariasi gitu ya. Seolah-olah ice breaking ini menjadi kunci utama untuk membuat peserta aktif. Padahal menurut saya enggak semua orang suka dengan ice breaking yang heboh-heboh gitu ya, yang agak-agak alay. Tapi ada beberapa orang yang hanya sekedar tepuk tangan tadi yang Ibu Diani bilang itu udah bisa mencairkan suasana gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih jangan fokus ke ice breakingnya dipakai berapa dalam satu durasi kegiatan. Katakanlah kita dikasih waktu dari jam 8 sampai jam 3 gitu. Ya kita nggak perlu buat 3 ice breaking di sana gitu, tapi bagaimana kita melibatkan setiap peserta untuk beraktivitas seperti itu. Kita bisa memvariasikan dalam bentuk perangkat ajar. Kita bisa pakai Mentimeter, kita juga bisa pakai class point, school coach gitu ya. Itu kan kita PowerPoint interaktif di mana peserta menggunakan handphonenya gitu. Di depan itu langsung ada jawaban tertingginya berapa, jawaban paling banyaknya seperti apa. Kita juga bisa bikin kuis. Jadi kalau Bapak Ibu biasa bikin kuisis, pakai class point itu udah semuanya gitu loh. Seperti itu, terima kasih. Cerdas, energik, reflektif, inspiratif, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putih Biru Ceria akan mempresentasikan tentang hal-hal yang perlu diungkapkan terkait refleksi dari kelompok kami. Ada hal baik yang harus memang kita pertahankan, ada juga hal-hal yang memang belum baik dan perlu kita cari solusinya sehingga penampilan akan lebih baik. Kemudian Bapak yang saya hormati, rekan-rekan, saya akan bacakan hasil diskusi dan kreativitas dari kelompok kami. Ada hal baik yang sudah kami tuliskan. Pertama, bahwa setiap memberikan materi selalu mempersiapkan materi dengan lengkap. Artinya apakah itu PPT-nya disiapkan, mungkin videonya juga disiapkan, dan hal-hal teknis lainnya sudah disiapkan dengan lengkap. Yang selanjutnya adalah hal baik yang sudah kami tuliskan juga adalah performa atau penampilan yang selalu terjaga sehingga image di depan itu tidak senyap atau seronok begitu, artinya rapi. Yang selanjutnya adalah dari Ibu Fitri Nur bahwa dalam pelaksanaannya responden itu begitu semangat dan antusias
sehingga minta lebih lagi dan lagi untuk materi tambahannya. Lalu hal baik lainnya dari Bu Lisda adalah penampilan bukan hanya satu ceramah saja tapi bervariasi dengan tanya jawab, diskusi, dan praktik baik lainnya. Kemudian topik pembahasan menarik, menjawab pertanyaan, diskusi dengan baik, dan peserta merasa terpuaskan dari penampilannya. Ya. Lalu hal baik lain sama tadi bahwa penampilan, persiapan materi disiapkan dengan lengkap. Jadi untuk hal-hal baik kami menyimpulkan bahwa dalam kegiatan kita sama-sama narasumber adalah bagaimana menguasai materi dengan baik dan melengkapi semua perangkat yang dipersiapkan untuk tampil secara sempurna. Lalu kesimpulan yang kedua, dalam performa dan kepuasan audien terhadap narasumber sudah perlu dipertahankan dan tentunya ini menjadi modal bagi kita sebagai narasumber. Lalu hal-hal yang belum baik yang perlu sekali kita cari antisipasinya adalah bagaimana mengelola manajemen waktu. Karena kadang kita menyampaikan materi tidak ingat waktu, pertanyaan dijawab akhirnya melewati batas yang sudah diberikan dalam rundown panitia. Ada juga yang terkait lainnya adalah koordinasi penyelenggara dengan narasumber kurang baik atau tidak komunikatif. Ini juga menjadi hal yang menurut kami perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana upskilling terbangun sehingga aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pembelajaran dengan narasumber ini lebih variatif. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah pengelolaan waktu dan pengelolaan produk dari hasil pelatihan. Hal yang selanjutnya adalah bagaimana memberikan tanggapan dalam setiap penyampaian materi, dalam presentasi dan video. Kemudian kemampuan mengelola waktu sama tadi. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana penggunaan media-media sehingga penampilan Ibu dan Bapak sebagai narasumber lebih maksimal. Jadi masalah metode teknik, akhirnya kami menyimpulkan dari beberapa opini ini, hal yang belum baik dan perlu perbaikan secara lebih lanjut adalah metode penyampaian materi yang belum variatif. Rata-rata yang harus digunakan adalah bagaimana slide, video, dan ceramah. Dan selain itu juga harus manajemen waktu secara baik, koordinasi dengan panitia penyelenggara, dan juga waktu dan pelaksanaan memiliki rundown yang istilahnya baku. Nah itu saja yang dapat disampaikan terkait hal-hal yang baik dan yang belum baik yang perlu kami perbaiki dari kelompok Putih Biru Ceria. Semoga Ibu dan Bapak dari kelompok lain dapat mengapresiasi apa yang kami tampilkan, terutama yang wajib dari kelompok SMA. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Putih Biru ya. Saya dari Abu-Abu, nama Ponijan, ingin tidak menanggapi tapi bertanya pada deskripsi kesimpulannya saja. Karena Ibu tadi mendeskripsikannya dengan pertanyaan bagaimana itu. Justru saya ingin mengetahui kan di situ yang sudah baik bagaimana narasumber mengkomunikasikan dan juga mengupdate materi, penguasaan materi yang sudah baik. Nah, kami ingin tahu bagaimana gitu. Kemudian pada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang baik juga bagaimana kita mengelola waktu dan juga bahan-bahan yang interaktif. Sepertinya tadi kan apa ini dari peserta yang berbeda gitu. Di satu sisi yang sudah baiknya materinya sudah dikuasai, yang belum baiknya juga bagaimana mengelola materi-materi agar interaktif gitu. Nah itu mungkin dua pertanyaan untuk yang sudah baik, yang belum baik. Pertanyaan datang dari kesimpulan deskripsi yang Ibu sampaikan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Po ya. Kami jawab nanti dibantu oleh teman-teman yang lain. Yang terkait hal-hal baik tadi kan bertanya mengapa manajemen waktu itu termasuk dalam bagian yang belum baik, dan yang baik itu tadi terkait penguasaan materi.
Ya, betul sekali Pak yang sudah kami laksanakan. Mungkin kalau rekan-rekan tidak tahu jumlah yang memang sudah diimbaskan. Kebetulan saya sudah mengimbaskan 12 sekolah dan memang pada saat kita tampil itu resep yang paling utama adalah koordinasi dengan tim yang ada memanggil kita. Materi apa yang akan mereka minta? Kalau kita punya istilahnya kan, kalau kita punya stok lah, stok materi apa? Nah, selain materi yang memang akan diberikan, berapa sesi kita tampil, rundownnya mana? Nah itu karena saya di sini tadi menyebutkan ada koordinasi dengan panitia itu salah satu kelemahan saya. Pada saat saya memberikan materi, saya tidak tahu bahwa rundownnya memang tidak dibuat oleh panitia. Bu, nanti datang tanggal sekian, kami ada IHT di hotel. Akhirnya saya datang tuh pagi-pagi, ternyata saya ngisi itu di siang dan malam. Akhirnya keburu bete kan gitu ya. Nah pada saat awal itu sudah diminta mana rundownnya nanti dulu. Nah sampai saya lupa gitu. Pada saat datang itu ternyata nah, jadi koordinasi dengan panitia, persiapan materi terkait bahan yang akan kita siapkan, bukan hanya PPT saja. Tentunya tadi harus paripurna. Ada beberapa yang sifatnya bisa visual, ada bahan yang nanti diberikan juga. Selain PPT tadi ada audio, ada video yang ditampilkan, atau bentuk app digital tadi ya, sehingga teman-teman termotivasi untuk melakukan seperti tadi ada Mentimeter, ada Padlet, ada bentuk-bentuk lainnya yang bisa mereka juga tercerahkan bahwa ini bentuk-bentuk baru yang bisa untuk meng-up semacam kuesioner ataupun seperti tadi games seperti tadi. Lalu untuk manajemen waktu tadi betul, memang harus kita rundownnya itu ketat sekali dan kita harus punya waktu yang memang pada saat misalnya pembukaan berapa menit, menyampaikan materi berapa menit, lalu untuk alokasi tanya jawab berapa menit. Nah itu harus dikemas sehingga kita tidak kedodoran waktunya. Karena sering saya juga kedodoran kalau misalnya memberikan materi, tetap kita memiliki patokan ada jam atau ini apa namanya, mungkin dikasih warning di ini sehingga kita 5 menit lagi mau habis, atau colek aja panitianya ingetin. Seperti itu mungkin strateginya. Jadi semoga saja kekurangan saya, kekurangan mungkin kami terkait pengelolaan waktu atau persiapan materi apa yang disampaikan bisa tereliminasi semuanya, bisa mengurangi beban pada saat tampil, sehingga semuanya pada saat tampil kita sudah sempurna. Seperti itu, inginnya sempurna. Putih Abu kelompok SMA Bahagia S F menyenangkan A alhamdulillah bahagia. Oke. Ya, silakan. Siapa yang jadi giliran katanya Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator dan teman-teman peserta refleksi narasumber berbagi praktek baik ya. Kami dari kelompok Abu-Abu Bahagia, SMA Bahagia ingin mempresentasikan praktek baik. Dalam hal ini hal yang sudah baik yang kami lakukan tentu menurut masing-masing peserta dan juga hal yang belum baik. Pertama saya bacakan dulu dari stick note-nya. Yang pertama dari Ibu Neneng, hal-hal yang sudah baik. Pertama metode, performa dan variasi perangkat ajar. Dari Bapak Anas, strategi berbagi dan diskusi kelompok. Dari Pak Herdi, metode menyampaikan tanya jawab secara interaktif dan praktek simulasi. Kemudian yang kedua penguasaan narasumber dalam menjawab pertanyaan sesuai topik. Dari Ibu Yuni yang sudah baik, penguasaan materi, kemampuan menyampaikan topik yang dibagikan. Kemudian dari Ibu Widi yang sudah baik, pengelolaan waktu sudah efektif. Kemudian mampu menciptakan suasana pelatihan yang komunikatif baik antara peserta maupun peserta dengan narasumber. Kemudian dari hasil berbagai pendapat tadi kami rangkum ya, dalam sebuah deskripsi yang beririsan ya, di mana hal yang sudah baik
berupa metode penyampaian materi, performa narasumber, dan penguasaan materi yang sudah baik menurut refleksi dari peserta pelatihan. Kemudian hal-hal yang belum baik, yang pertama dari Ibu Neneng, pengelolaan waktu terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. Kemudian dari Anas Ponijan, pengelolaan waktu sama dan juga praktek simulasi. Dari Bapak Herdi, ketepatan waktu, memberikan contoh nyata penerapan pembelajaran tersebut diimplementasikan di sekolah di mana tempat narasumber berada. Kemudian dari Bu Yuni, kemampuan menjawab pertanyaan dan speaking. Dari Ibu Widi, perlu pendampingan peserta untuk mengisi jurnal berbagi praktek baik di Sinar Baik. Artinya perlu pendampingan agar refleksinya mungkin secara menyeluruh bisa kita dapatkan. Kemudian dari berbagai pendapat peserta tadi kita rangkum dalam sebuah deskripsi hal-hal yang belum baik yang dilakukan oleh narasumber, yaitu berupa pengelolaan waktu, kemampuan menjawab pertanyaan, dan juga mungkin perlu pendampingan dalam refleksi berbagi praktek baik. Nah, itu yang dapat kami simpulkan dari hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Mohon masukan, saran maupun tanggapan dari Bapak Ibu teman-teman peserta, khususnya kelompok TK ya. Kami tunggu kelompok TK, silahkan. Mewakili teman-teman. Kalau keseluruhan sih kayaknya udah bagus banget ya tadi presentasinya. Tepuk tangan dong. Kemudian mungkin tanggapannya yang soal refleksi itu yang karena mungkin hampir semuanya juga mengalami umpan balik yang percuma balik dari peserta itu agak kesulitan kalau kita yang nggak sedikit memaksa gitu, kayaknya mereka tuh agak males ya, agak gimana gitu, paling yang satu atau dua padahal peserta banyak. Mungkin ya betul harus ada pendampingan seperti yang tadi diucapkan di depan di kelompok SMA. Apa harapannya Bu? Kenapa harus dampingi itu? Karena ya itu Pak, kalau nggak didampingi jadi nggak pada ngisi Pak. Peserta ada 30 yang ngisi cuma 5 gitu. Jadi kayaknya untuk kitanya tuh umpan baliknya jadi kurang maksimal gitu Pak. Jadi kita tidak bisa melihat kekurangan kita apa untuk perbaikan kita ke depannya. Oh, ada yang menambahkan? Menambahkan sedikit Bapak, kalau untuk yang tadi perlunya ada pendampingan peserta untuk memberikan umpan balik itu salah satunya kami itu khawatir gitu, kalau ternyata yang misi itu memang benar peserta, tapi misi menerima materinya cuma pas awal saja, tengah akhir nggak ada gitu. Pas giliran harus ngisi umpan balik asal-asalan karena memang tidak tahu gitu kan performa guru ekskul materi tersebut seperti apa. Jadi kan bisa jadi nanti nggak relevan dengan orang lain gitu. Kalau orang lain kok nilainya semuanya 5, 10, ada 1 atau 2 ternyata masih nilainya 3 gitu ya. Ini tanda tanya gitu. Apakah dia mendengarkan kita sampai selesai, mengikuti kegiatan kita sampai selesai, atau di tengah-tengah, atau memang bukan yang harusnya mengisi tapi ikut-ikutan ngisi gitu ya. Jadi perlu pendampingan. Nah kalau menurut saya pada saat selesai itu langsung Bu dibagi itu linknya bareng-bareng. Nah ini sepertinya tidak terlalu lama ya, dan lebih fresh juga. Pada saat mereka mengisi kan langsung tek berapa menit selesai gitu. Jadi memang di saat jam itu, jadi selesai itu langsung ada umpan balik itu di set, kemudian bisa diisi. Jadi kan hanya memang orang-orang yang memang mengikuti sampai selesai gitu. Jadi untuk meminimalisir nilai-nilai yang memang tidak kok beda banget kalau orang lain bagus-bagus ini enggak. Nilai-nilai yang tidak diinginkan kali karena tidak sama kalau pesertanya 10 yang 1 masih itu aja gitu ya.
misalnya kita kan dulu waktu pelatihan MS ada skenario performan, ya Bu, dimana di situ waktu sudah dijelaskan waktu pembukaannya seperti apa, langkah-langkah performanya seperti apa, dan akhir harus seperti apa, breaking harus berapa menit. Di situ kan kita sudah jelas. Kita kan sebelum performan mungkin mengisi itu dulu skenario performan. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan karena tadi banyak merasa tidak puas audien mengenai materi kita, terjadilah seperti itu. Dan contoh seperti kita pilih topik A yang mau kita paparkan, tapi audiens itu meminta lebih gitu. Tapi kalau NS-nya banyak mah, misalkan ketika hari itu mau IHT, NS-nya itu ada 4. Dalam 4 orang ini kan NS-nya berbagi praktik baiknya beda-beda. Misalkan satu yang ada tema mengenai berdiferensiasi, ada mengenai pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian ada lagi topik assessment dan P5. Nah, itu udah terangkum. Pasti audien pun akan merasa puas karena apa yang dibutuhkan oleh audien terpaparkan semua oleh 4 NS itu. Tapi kan kita kebanyakan single, betul gak Pak? Bu, betul kan? Gak benar? Oh, ibu mah berarti gak pernah single, berarti tim majunya. Oh, betul, bagus. Mungkin kalau di sini ada beberapa yang majunya single gitu. Kalau single kan kita bingung. Kita ke topik, audiennya meminta lebih ke kita. Tadi problemnya dari Bapak betul. Masa kita tidak bisa jawab? Kemudian kalau dibatasi image kita sebagai narasumber, masa narasumber gak bisa menjawab? Nah, jadi tadi udah diutarakan sama kelompok siapa ya? Jadi kita dilema gitu, makanya jelaskan aja sebisa mungkin, yang penting audien puas. Tapi di situ kita harus konfirmasi bahwa kita itu hanya berbagi praktik baik, kecuali ada roh hukum mungkin dari sini kita dikasih kebebasan sebagai narasumber tidak hanya berbagi praktik baik, tapi substansi IKM-nya kita bisa paparkan juga di situ. Mungkin seperti itu. Ini mah requestan pribadi, requestan pribadinya, dikasih wewenang kebebasan untuk berbagi yang lainnya gitu. Nah, kita uji ingatannya, ya uji ingatannya kemarin kan kita punya ya. Bukan ya, kalau saya sapa Bapak dan Ibu, mudah-mudahan jawabannya masih ingat. Ingat ya? Nah, yang poin 3-nya harus mensejahterakan kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat rohani, sehat ekonomi. Baik, tangan dulu. Baik, kami dari kelompok Putih Abu dari SMA Bahagia, mudah-mudahan tetap terjaga kebahagiaan kita sampai akhir pertemuan. Bapak dan Ibu, untuk yang pertama ini dari Pak Anas untuk solusi masalah manajemen waktu. Yang pertama adalah membuat rencana untuk pelaksanaan pelatihannya. Yang kedua, membuat kolaborasi pelatihan melalui LMS seperti Google Classroom. Jadi semua yang disiapkan, kata Pak Anas tadi bercerita, sudah dimasukkan ke Google Classroom, termasuk feedback-feedback yang dan juga tagihan tugasnya itu memang sudah diarahkan di Google Classroom untuk masalah manajemen waktunya. Yang kedua dari Ibu Yuni ya, yang ini tuh Bu Yuni ya. Nah, wah ini dari Bu Yuni solusinya. Karena tadi banyak yang suka request yang lain, katanya materi yang lain, artinya supaya tetap bisa performanya baik saat memberi materi, makanya Bu Yuni lebih mengupgrade ilmu gitu, supaya menambah pengetahuan dari antisipasi yang ditanyakan di luar topik yang disampaikan dalam presentasi.
Kemudian menguatkan koordinasi dengan pihak panitia lebih untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu tadi gitu. Kemudian untuk yang ketiga ini dari Ibu Widi. Nah, ya Pak. Yang pertama sama karena kita memang mengangkat pengelolaan waktu yang menjadi permasalahannya. Yang pertama adalah pengelolaan waktu dengan cara koordinasi dengan penyelenggara sama dengan Ibu Yuni tadi. Kemudian kedua membuat skenario, jadi lebih ke tahapan demi tahapannya memang diatur gitu waktunya supaya tahap nanti pembukaan atau tahap berbagi tanya jawab seperti itu sudah dialokasikan. Yang kedua kolaborasi dengan moderator apabila ada moderator gitu ya. Kalau misalkan tidak ada moderator berarti apa yang dilakukan nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang kedua kemampuan menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama mendalami materi sama dengan tadi yang Bu Yuni. Kemudian mengumpulkan referensi, salah satunya dengan cara kita kegiatan-kegiatan positif seperti ini kita bisa dapat referensi-referensi dari rekan-rekan kita yang lain sehingga bisa berbagi kepada peserta. Kemudian yang di bawahnya adalah pendampingan, memberikan contoh pengisian. Oh tadi kan kita yang kurangnya ada di pengisian jurnal yang tidak maksimal. Jadi antisipasinya yaitu memberikan pendampingan. Jadi sebelum kita assalamualaikum dan menutup acara kita dampingi dulu, baru setelah selesai mungkin kita bisa pamitan kepada peserta. Yang berikutnya, nah sama tentang pengelolaan waktu dari saya sendiri. Yang pertama membuat timeline sama dengan tadi skenario yang kita harus buat. Yang kedua, apabila kita tidak didampingi oleh moderator, maka berperanlah kita menjadi moderator ketika berinteraksi dengan peserta. Jadi kalau moderator kan lebih tegas ya kayak gitu. Maka Bapak dan Ibu waktunya kita untuk mendengarkan materi paparan dari pemateri kayak gitu. Nah kalau kita tidak didampingi, kita berperan saja gitu. Jadi tahu waktunya interaksi tanya jawab seperti itu tuh ada batasan yang bisa kita atur gitu. Jadi kadang-kadang kita terbawa suasana karena kita menempatkan diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Tapi kalau moderator kan suka bagus gitu ya, dia suka baik Bapak Ibu mohon langsung ke poin pertanyaan kayak gitu kan moderator. Nah kita juga sebagai pemateri harus bisa berperan seperti itu ketika kita tidak didampingi oleh moderator gitu. Kemudian yang terakhir dari Ibu Nunu, masalah waktu sama koordinasi dengan panitia, kemudian menjelaskan dengan tegas dan disiplin lebih ke supaya bagaimana caranya materi bisa terpaparkan. Jadi kondisi di kelas itu bisa lebih dipegang gitu kondisi pada saat acara. Lesson plan-nya lebih ke sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Anas tadi. Kemudian kemampuan menjawab, berarti tadi saat bertanya di luar topik, di luar kemampuan kita. Mind map salah satunya, kemudian resume semua materi dan perbanyak varian perangkat ajar. Ya karena sudah hampir istirahat. Sudah. Baik. Makan kue talam, minumnya jus ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok imut. Saya akan mewakili kelompok imut untuk hal yang belum baik, yaitu kemampuan dalam mengelola waktu. Sama ya Pak, mungkin tadi sudah dibahas, tapi tetap saya akan membacakan di sini hasil dari kelompok imut, yaitu pengelolaan waktu yang baik atau manajemen waktu diperhitungkan dengan baik saat membawakan topik, dan tadi sudah dibahas panjang lebar sekali ya, dan pasti nanti akan ada lagi jawaban-jawaban. Nanti kita diskusikan dengan teman-teman. Selanjutnya ada hal yang belum baik, masih kurang dalam penggunaan media atau praktik. Nah, hal yang dilakukan yaitu perlu ditingkatkan lagi dengan penggunaan media yang bervariasi sehingga peserta lebih paham tentang materi yang disampaikan. Apalagi di TK ya Pak, jadi harus banyak banget medianya. Selanjutnya, pengelolaan waktu lagi nih Pak. Sudah dijawab, yaitu dengan membuat rundown yang lebih detail dan disiplin dalam pelaksanaannya,
kemudian membuat pertanyaan pemantik yang variatif dan membangun. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau ada yang bertanya khawatir jawabannya tidak maksimal dan peserta tidak paham. Di sini solusinya yaitu untuk meningkatkan lagi rasa percaya diri, kemudian kualitas diri juga perlu ditingkatkan dengan senang membaca atau budaya literasi dan banyak-banyak membuka PMM ya dengan pelatihan mandiri. Begitu ya Bu Wijayanti ya. Selanjutnya yang terakhir, belum maksimal dalam membangun diskusi serta masih belum bisa mencakup peserta yang banyak atau skala online, belum mencoba berbagi praktik baik secara offline juga. Solusinya untuk membangun diskusi mungkin dapat dilemparkan pertanyaan pemantik dan menyinggung isu terkini. Kemudian ke depannya insya Allah dapat berbagi secara offline di komunitas terdekat. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok imut Bapak. Demikian. Ya, silakan Bapak Ibu dari kelompok SD bisa memberikan tanggapan, konfirmasi. Tepuk semangat, yes. Satu. Tepuk semangat, yes. Prok prok prok, se, yes. Prok prok prok, ma, yes. Prok prok prok, ngat, yes. Prok prok prok, semangat, yes, yes, yes. Oke, bisa? Bisa. Oke, kelas A, tepuk semangat, yes. Se, yes. Ma, yes. Ngat, yes. Semangat, yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagai kelompok pamungkas, di sini kami akan menyampaikan hasil refleksi dari teman-teman tentang solusi apa yang harus kita perbaiki bersama-sama. Bagi saya, sebagai narasumber, upgrading dan upskilling materi dan berbagai aplikasi itu perlu. Karena narasumber harus kaya dengan sumber-sumber. Kemudian dari Ibu Peri memberikan bonus di akhir kegiatan bagi peserta agar peserta tetap fokus pada kegiatan sampai akhir. Bu Peri itu ada 3 ya. Kemudian menyampaikan konten materi diikuti dengan LK bagi peserta untuk mengaktifkan peserta, bagi LK bagi peserta untuk mengaktifkan peserta. PDB